Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hebat kelas 6? Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 5 yaitu wirausaha. Subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Pembelajaran 1. Posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang pertama yaitu melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Yang kedua yaitu menyediakan cadangan pangan. Yang ketiga menyelenggarakan proyek industri. Sedangkan yang keempat yaitu membuat kawasan perdagangan bebas atau ASEAN Free Trade Area atau disingkat dengan AFTA. Peran selanjutnya yaitu AFTA merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Kerjasama tersebut berupa pengelolaan produk-produk lokal yang ada di negara-negara ASEAN. Bagi Indonesia, kerjasama tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran. Setelah kalian tadi mendengar tentang peran Indonesia dalam bidang ekonomi di kawasan ASEAN, ternyata banyak cenderamata yang berasal dari negara-negara ASEAN yang terbuat dari magnet yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi, misalnya pintu lemari es, ya. Jadi kali ini kita akan belajar tentang magnet, ya. Apakah itu magnet? Magnet adalah benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Magnet itu memiliki kutub utara dan juga kutub selatan. Gaya magnet terkuat berada di kedua kutubnya. Di sini ada contoh magnet ya. Ini ada tulisan S atau short yang artinya itu kutub selatan, dan di sini ada tulisan N atau north yang artinya adalah kutub utara. Mari kita pelajari tentang sejarah dari magnet. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu itu digantung, batu tersebut dapat berputar. Salah satu ujungnya selalu menunjuk ke arah utara. Karena batu itu ditemukan di Magnesia, maka orang Yunani menamainya dengan magnetis litos. Orang Yunani tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya, namun mereka telah mengamati ciri-ciri bahan yang disebut magnet. Saat ini banyak sekali teknologi yang menggunakan magnet. Di antaranya adalah pengeras suara, televisi, dan juga contoh-contoh yang lainnya. Kalian bisa mencari ya benda-benda yang ada di rumahmu yang menggunakan magnet ya. Terus kutub-kutub magnet. Semua magnet mempunyai ciri-ciri tertentu. Setiap magnet memiliki dua tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Daerah ini disebut dengan kutub magnet. Ada dua kutub magnet, yaitu kutub utara atau U dan kutub selatan atau S. Sering kita jumpai magnet yang bertuliskan N dan S. N itu north ya bahasa Inggrisnya yang berarti utara,
Sedangkan S yaitu south yang artinya selatan. Berarti ada kutub utara dan kutub selatan. Magnet dapat berada dalam berbagai bentuk dan ukuran. Bentuk-bentuk yang paling sederhana yaitu berupa batang lurus. Selain itu ada juga magnet yang berbentuk tapal kuda atau ladam dan juga ada yang berbentuk jarum. Pada bentuk-bentuk ini kutub magnet berada pada ujung-ujung magnet tersebut. Setelah kalian ketahui tentang sejarah dan juga tentang kutub magnet, mari kita pelajari tentang bentuk-bentuk magnet. Yang pertama, ini namanya magnet batang. Sedangkan ini namanya magnet silinder. Ini ada magnet jarum. Biasanya untuk magnet jarum itu digunakan pada jam dinding dan juga kompas ya. Terus ini ada magnet ladam ya. Atau di sini ada contoh gambar magnet lingkaran. Itulah contoh-contoh dari magnet atau bentuk-bentuk magnet ya. Sekarang kalian perhatikan, ternyata kita akan belajar mengenai formulir suatu kegiatan. Di sini ada contoh, yaitu contoh formulir tentang lomba cerdas cermat ASEAN. Sebelum kita belajar tentang bagaimanakah cara mengisi formulir, sebenarnya formulir itu apa sih? Nah, formulir adalah secari kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri seseorang. Umumnya data diri yang harus diisi dalam formulir antara lain adalah nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, kelas, alamat, dan hobi. Data diri di dalam formulir harus disesuaikan dengan jenis apa yang mau dibuat ya. Di sini ada contoh formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. Nama lengkap. Jadi nama lengkap itu nama lengkap seseorang, jangan nama panggilan ya. Misalnya namanya Siti Zubaidah, maka diisinya Siti Zubaidah, bukan hanya Siti saja. Umur, ada berapa tahun, kelas berapa, alamat itu ditulis lengkap ya. Ada kota dan juga kode posnya. Nomor telepon berapa, nama sekolahnya apa, alamat sekolah, nomor telepon sekolah, dan juga nomor kartu pelajar. Di sini ada juga jenis lomba yang diikuti. Terus kalian tanda tangan dan juga nama lengkap ya. Itulah contoh dari formulir. Dan sampailah kita pada tugas untuk hari ini. Untuk yang pertama, yaitu kalian tuliskan peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kamu isi peran Indonesia itu apa saja. Tadi kan sudah Bu Guru jelaskan mengenai peran dan posisi Indonesia dalam ekonomi dalam lingkup sosial. Untuk tugas yang kedua, itu pertanyaannya tentang magnet. Di sini ya, apa yang kamu ketahui tentang magnet? Apa saja jenis-jenis magnet yang kamu ketahui? Apa arti simbol U dan S yang terdapat pada magnet? Jelaskan. Terus jelaskan perbedaan bentuk masing-masing magnet. Bisa digambar ya bentuk-bentuk magnetnya. Untuk tugas yang ketiga yaitu kamu isi ya formulir yang ada pada pertanyaan ini. Kamu isi nama dengan data dirimu masing-masing ya. Ini kamu isi, terus kamu tulis di buku tugas. Itu saja penjelasan Bu Guru mengenai pembelajaran pada hari ini. Bu Guru ucapkan terima kasih dan juga semoga kalian bisa paham ya dengan materi yang Bu Guru jelaskan. Ya, jangan lupa sebelum kalian selesai menyaksikan video ini, kalian like, share, dan juga komen, dan juga subscribe Purotun Channel.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.